Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sobter semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kurangan satu apapun. Oke, sebelum dimulai ceritanya seperti biasa, bantu dulu tekan tombol like dan berkomentar juga ya Tuan dan Anak. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Minggu, tanggal 18 Mei tahun 2025. Bab 3445, bantuannya seberat gunung. Bab 9531 sampai dengan bab 9535, Jazakumullah Khairan Kasiran. Terima kasih kepada Tuan Mahun Karta dan Tuan Billy Igoh yang sudah gabung atau berlangganan dengan Sobter Channel. Semoga kebaikannya dibalas sama Tuhan Yang Maha Esa berlipat-lipat ganda dan dilancarkan dalam segala urusannya, serta disehatkan beserta seluruh keluarganya. Amin ya robbal alamin. Mari kita lanjutkan lagi ceritanya. Yuan Pei dan Agung. Kedua wanita itu terkejut sekaligus. Wajah mereka penuh ketidakpercayaan. Mereka semua hanya minum pil Pei Yuan kecil. Song Ruyu bahkan belum pernah mendengar tentang pil Pei Yuan, apalagi pil Pei Yuan besar. Lagi pula, Yun Ruge sudah lama bersama Wu Feiyan. Dia pernah mendengar Wu Feiyan berbicara tentang pil Pei Yuan sebelumnya dan tahu bahwa khasiat pil Pei Yuan jauh lebih kuat daripada pil Xiao Pei Yuan. Namun, dia tahu dalam hatinya bahwa mustahil baginya untuk mendapatkan pil Pei Yuan yang begitu berharga dari Wu Feiyan. Tampaknya selain Wu Feiyan sendiri, hanya 3 tetua yang telah meminum pil Pei Yuan. Namun Ye Chen berkata bahwa ramuannya adalah Da Pei Yuan dan dilihat dari namanya, pil Pei Yuan besar pasti lebih kuat daripada pil Pei Yuan biasa. Bahkan untuk pil Pei Yuan, kedua wanita ini tidak berani mengharapkannya, dan pil Da Pei Yuan bahkan tidak berani memikirkannya. Melihat ekspresi ngeri kedua orang itu, Ye Chen tersenyum dan berkata, pil Pei Yuan Agung, sesuai namanya, pasti lebih kuat daripada pil Pei Yuan biasa. Untuk kultivasimu saat ini, pil ini seharusnya masih merupakan peningkatan yang luar biasa. Yun Ruge dan Song Ruyu sangat terkejut hingga mereka tidak bisa berkata apa-apa. Di masyarakat Poking, ramuan adalah hadiah terbesar yang bisa diberikan pemimpin heroik Wu Feiyan kepada seseorang. Sejak Song Ruyu mencapai pencerahan, dia hanya menerima pil Xiao Pei Yuan beberapa kali, dan setiap kali dia hanya menerima 1. Setiap kali dia menerimanya, dia akan berlutut untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Meskipun dia belum pernah bertemu Wu Feiyan, dia akan berlutut di depannya sebagai orang yang menyerahkan ramuan itu untuk berterima kasih atas kebaikannya yang besar. Yun Ruge sedikit lebih kuat dari Song Ruyu. Sebagai master seperti dia yang telah menjadi bangsawan, dia bisa mendapatkan ramuan dari Wu Feiyan setiap 6 bulan sekali. Namun jumlah pilnya tidak sebanyak itu. Dalam setahun, Anda hanya bisa mendapatkan beberapa pil Pei Yuan kecil. Kadang-kadang, ketika ada misi besar dan sumbangan diberikan, jika Wu Feiyan sedang dalam suasana hati yang baik, dia akan menghadiahinya 3 atau 5 pil.
yang merupakan jumlah maksimum yang bisa dia dapatkan. Namun, pendekatan Ye Chen dan Wu Feiyan benar-benar berbeda. Mereka berdua belum pernah benar-benar bekerja untuk Ye Chen selama ini, dan Ye Chen bahkan dapat dikatakan telah melindungi mereka selama ini, menempatkan mereka di sini dan memberi mereka lingkungan yang aman, tenang dan tidak terganggu untuk berlatih. Sekarang dia bahkan mengeluarkan ramuan dan memberikannya kepada mereka berdua. Terlebih lagi, pil Peiyuan besarlah yang berkali-kali lipat lebih kuat dari pil Peiyuan kecil. Melihat kedua orang itu menatap dengan heran, Ye Chen tersenyum tipis dan berkata, "Kalian tidak perlu terlalu terkejut. Kebetulan saja aku memiliki beberapa keterampilan dalam membuat pil, dan aku tidak pelit dengan pil. Kalian berdua akhirnya memperoleh pencerahan setelah melalui kesulitan yang tak terhitung. Aku harap kedua pil ini dapat membantu kalian." Yun Ruge sangat tersentuh dan berkata dengan hormat, "Kebaikan Tuan Ye terhadap saya sebesar gunung. Saya tidak akan pernah melupakannya." Mata Song Ruyu memerah dan air mata pun mengalir tak terkendali. Dalam 20 tahun hidupnya yang singkat, dia tidak pernah merasa ada orang yang benar-benar peduli padanya. Tak perlu dikatakan lagi, keluarga Song merupakan hasil dari usaha ayah mereka yang bertani di luar. Dan misi awal mereka hanyalah untuk digunakan oleh keluarga Song demi menyenangkan keluarga Wu. Adapun keluarga Wu, termasuk Wu Feiyan, tidak ada yang benar-benar peduli padanya. Yang menjadi perhatian keluarga Wu adalah bagaimana mereka bisa bekerja lebih baik untuk mereka. Jadi sekarang melihat ke belakang, satu-satunya orang yang benar-benar peduli padaku dalam hidupku mungkin adalah Ye Chen. Dia sedikit tenang dan berkata dengan air mata di matanya, "Terima kasih atas kebaikan Anda, Tuan Ye. Saya bersedia mengorbankan hidup saya untuk Anda." Ye Chen tersenyum dan berkata, "Aku memberimu pil untuk membantumu berkembang dengan cepat, bukan untuk membuatmu menunjukkan kesetiaan kepadaku. Mari kita kesampingkan hal-hal ini untuk saat ini dan minum pilnya terlebih dahulu. Aku akan membimbingmu untuk menyerap energi spiritual Audio dalam milik pil Sopter tersebut." Channel. Keduanya saling berpandangan, mengangguk bersamaan, dan memasukkan pil ke dalam mulut mereka bersamaan. Bahkan sebelum mereka meminum pil itu, keduanya bisa merasakan energi spiritual yang kuat yang terkandung dalam pil itu, yang hampir meledak keluar. Orang yang mengamalkan Taoisme sangat peka terhadap energi spiritual. Namun tidak ada sedikit pun energi spiritual di dunia yang dapat mereka serap. Jadi saat mereka bersentuhan dengan ramuan yang kaya akan energi spiritual, intuisi mereka menjadi sangat tajam. Keduanya menahan kegembiraan batin mereka dan memasukkan pil itu ke dalam mulut mereka. Saat pil itu berubah menjadi aliran panas, mereka berdua merasakan energi spiritual yang sangat kuat dan belum pernah terjadi sebelumnya mengalir ke perut mereka, dan kemudian sepanjang meridian mereka mengalir menuju lautan kesadaran di otak mereka.
Meskipun keduanya telah mempersiapkan diri secara mental bahwa pil Peiyuan besar jauh lebih kuat daripada pil Peiyuan kecil, ketika pil itu benar-benar larut dalam tubuh mereka, mereka berdua dikejutkan oleh energi spiritual yang sangat kuat. Pil Peiyuan besar ini setara dengan sedikitnya puluhan atau bahkan hampir 100 pil Peiyuan kecil. Lagi pula, ramuan itu seperti obat yang diminum orang saat mereka sakit. Jika dosisnya kecil dan tersebar, efeknya akan sangat berkurang. Jadi secara keseluruhan, khasiat pil Da Peiyuan cukup menyamai 100 pil Xiao Peiyuan. Mereka berdua merasa seperti orang yang tidak pernah kenyang, tiba-tiba mendapat cukup ikan dan daging untuk bertahan beberapa hari. Energi spiritual dalam tubuh mereka langsung naik beberapa tingkat. Ye Chen menggunakan energi spiritualnya untuk mentransfer ke tubuh kedua orang itu, membantu mereka mengarahkan energi spiritual ke lautan kesadaran, dan mengingatkan mereka, jangan simpan semua energi spiritual di lautan kesadaran. Sekarang, ikuti saya untuk memobilisasi energi spiritual dari lautan kesadaran dan biarkan energi spiritual memperkuat meridian Anda. Mereka berdua tidak mahir mengendalikan energi spiritual. Song Ruyu memiliki sangat sedikit energi spiritual di tubuhnya. Dan sedikit energi spiritual yang tersisa semuanya ada di dantiannya. Meskipun Yun Ruge telah membuka lautan kesadarannya, dia enggan untuk mengangkut energi spiritual yang telah terkumpul ke meridiannya, dan menyimpannya di lautan kesadarannya untuk berjaga-jaga. Sekarang Ye Chen meminta mereka untuk menarik energi spiritual dari lautan kesadaran mereka dan memindahkannya ke meridian. Mereka berdua secara naluriah merasa sedikit tertekan pada awalnya. Tetapi bagaimanapun juga ini adalah perintah Ye Chen. Mereka tidak berani menunda sama sekali dan segera mengikuti instruksi Ye Chen untuk menarik energi spiritual keluar dari lautan kesadaran mereka dan mengangkutnya ke meridian tubuh. Setelah dipelihara oleh energi spiritual, meridian terus menjadi lebih kuat, dan bahkan kehalusannya terus meningkat. Bagi mereka yang menganut Taoisme, seringkali mengabaikan penguatan meridian dan tubuh karena telah menguasai energi spiritual. Namun pada kenyataannya, meridian adalah struktur dasar praktik. Itu seperti infrastruktur negara industri. Semakin baik infrastrukturnya, semakin cepat pula pembangunan di masa mendatang. Karena mereka memiliki banyak energi spiritual untuk dihabiskan, keduanya menyadari untuk pertama kalinya bahwa meridian dapat mengalami perubahan yang begitu kuat di bawah pengaruh energi spiritual. Peningkatan yang dihasilkan oleh perubahan ini sangat nyata, memungkinkan keduanya segera menyadari bahwa tubuh mereka telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Lebih dari 1 jam kemudian, keduanya menggunakan hampir setengah energi spiritual yang terkandung dalam ramuan itu untuk memperkuat meridian dan dantian mereka. Setelah meridian dan dantian meningkat pesat, keduanya menyadari perubahan yang nyata, yaitu ketika mereka perlu memobilisasi sejumlah besar energi spiritual,
meridian yang tidak terhalang akan membuat kecepatan respons mereka lebih cepat. Pada saat ini, keduanya mendengar suara Ye Chen terngiang di telinga mereka. Baiklah, kalian bisa mengakhiri meditasi kalian sekarang. Mereka berdua membuka mata pada saat yang sama dan sangat gembira saat melihat Ye Chen di depan mereka. Setiap orang dapat menyadari bahwa kekuatan mereka telah meningkat pesat. Meskipun hanya berupa pil, setidaknya dapat menghemat waktu latihan keras mereka selama 2 hingga 3 tahun atau bahkan 3 hingga 5 tahun. Yunruge berhenti duduk bersila, berlutut tepat di depan Ye Chen, dan berkata dengan hormat, "Terima kasih, Tuan Ye, atas bantuan Anda." Song Ruyu juga buru-buru mengikutinya, berlutut berdampingan dengan Yunruge, dan berkata dengan tulus, "Terima kasih, Tuan Ye, atas bantuanmu." Ye Chen berkata dengan tenang, "Jangan terlalu sopan. Aku harus pergi keluar kota dalam beberapa hari ke depan. Kalian berdua harus berkonsentrasi berlatih di sini. Jika kalian butuh sesuatu, hubungi Hongwu dan dia akan mengaturnya untukmu." Bersambung.